Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Pramusinta Hermawati, NIM 1705520274. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengendalian produksi dan operasi. Menurut para ahli sendiri, Fogarty 1989, pengendalian produksi dan operasi itu adalah proses yang menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Nah, menurut Schroeder 1984 sendiri, itu pengendalian produksi dan operasi merupakan proses pengelolaan fungsi-fungsi organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa, mencakup sistem transportasi dan pengambilan keputusan. Nah, pengendalian produksi dan operasi ini itu menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar operasi yang telah ditetapkan. Nah, dari pengamatan inilah yang nantinya itu diharapkan dapat memandu proses agar berjalan sesuai standar operasi pencapaian tujuan suatu perusahaan. Hal ini agar keseimbangan antara sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total itu dapat dipertahankan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengendalian produksi terlebih dahulu. Nah, pengendalian produksi itu dilakukan oleh perusahaan satu dengan yang lain tidak sama, tergantung dari sistem kebijakan perusahaan yang digunakan. Nah, pengendalian produksi itu bisa melalui order control dan follow control. Nah, order control itu sendiri adalah perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan dari konsumen, sehingga kegiatan operasionalnya itu tergantung dari pesanan tersebut. Kalau follow control itu perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan sebuah produk standar sehingga sebagian produk itu merupakan produk yang dijadikan sebagai persediaan dalam jumlah yang besar. Nah, jadi kalau order control itu kan menurut dengan pesanan. Jadi setelah ada pesanan baru diproduksi. Kalau follow control itu mereka sudah memproduksi sebelum adanya pesanan, jadi mereka menyediakan barang-barang untuk sebagai persediaan seperti itu. Nah, tahap dalam pengendalian produksi itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah routing, yang ketiga adalah schedule, dan yang terakhir adalah dispatching. Nah, perencanaan itu adalah sebuah tahap di mana para pengusaha melakukan perundingan dengan baik tentang produk yang akan dihasilkan. Nah, produk yang akan dibuat, untuk siapa produk tersebut, dan dalam jumlah berapa produk tersebut akan dikeluarkan. Lalu kalau routing sendiri itu adalah sebuah tahapan untuk menentukan alat dan bahan apa saja yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan proses produksi. Nah, kalau scheduling itu adalah tahapan di mana untuk menentukan kapan dimulai proses produksi. Kalau dispensing sendiri itu adalah sebuah tahap di mana ada surat perintah bagi para anggota untuk melakukan kegiatan produksi. Meskipun routing dan scheduling itu sudah disusun dengan baik ataupun sangat baik, kemudian diberikan perintah untuk memulai pekerjaan atau tadi yang dinamakan dispensing, itu bukan berarti bahwa proses produksi akan berjalan dengan baik dan lancar. Kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan itu masih bisa terjadi sehingga diperlukan tindak lanjut atau yang dinamakan dengan follow up dalam proses produksi tersebut.
Nah, dengan adanya follow up ini, kemacetan serta keterlambatan yang mengganggu proses produksi itu sedapat mungkin dapat dihindari. Fungsi pengendalian produksi sendiri itu pada sebuah perusahaan adalah sebagai perencanaan produksi. Nah, perencanaan sebuah produk yang nantinya akan diproduksi. Merancang produk merupakan sebuah syarat untuk produksi. Jadi sebelum melakukan pengendalian produksi itu melakukan perencanaan produksi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya hasil desain produk yang telah disetujui akan diteruskan ke bagian operasi untuk dijadikan sebagai spesifikasi produk. Lalu sebagai penentuan urutan kerja, penentuan waktu kerja, lalu pemberian perintah kerja, tindak lanjut dalam pelaksanaan proses produksi. Nah, di dalam praktek manajemen modern, seluruh lapisan manajemen dan karyawan itu nantinya bertanggung jawab secara proporsional terhadap berjalannya operasi secara efektif dan efisien, serta dihasilkannya produk yang nantinya memenuhi standar kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Bisa kita lihat, ini adalah tabel yang menyajikan berbagai tanggung jawab, kriteria, dan pengukurannya dalam sistem pengukuran kinerja manufaktur. Nah, di sini ada area fungsional, tanggung jawab, kriteria, dan pengukuran kinerja, di mana area fungsional ini untuk perencanaan manajemen puncak ada di tangan rencana bisnis yang ditanggung-jawabi oleh manajer umum dengan kriteria imbal hasil investasi atau return on investment atau ROI. Terus pengukuran kinerja itu adalah ROI aktual, ROI yang terencana. Dan selanjutnya adalah rencana penjualan, yaitu di bawah tanggung jawab manajer material dengan kriteria kinerja penjualan, dan pengukuran kinerjanya adalah unit yang terjual dan unit yang terencana. Lalu area fungsional oleh rencana kapasitas di bawah tanggung jawab manajer manufaktur dengan kriteria kinerja produksi dan pengukuran kinerja produksi aktual dan produksi terencana. Lalu di bawahnya ini terdapat perencanaan manajemen operasi dan ada database. Lalu yang terakhir adalah pelaksanaan manajemen operasi. Dari pengendalian ini itu memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama memaksimalkan tingkat pelayanan, lalu meminimalkan investasi pada persediaan, lalu yang ketiga adalah efisiensi produk dan operasi. Memaksimalkan tingkat pelayanan itu adalah perusahaan harus melayani pelanggan eksternal maupun internal secara tepat dengan memperhatikan kualitas produk, ketersediaan produk, harga yang kompetitif, serta penyediaan untuk stok pengamanan dan penyerahan yang tepat waktu tentunya. Lalu meminimalkan investasi pada persediaan. Itu adalah sebuah pengendalian aktivitas manufaktur itu harus dapat terintegrasi agar proses berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, pemesanan dan penerimaan bahan baku yang terintegrasi dengan jadwal produksi dan juga jadwal produksi yang terintegrasi dengan jadwal penyerahan kepada pelanggan itu akan meminimumkan jumlah persediaan dan waktu tunggu yang pendek. Lalu, efisiensi produksi dan operasi itu dimaksudkan adalah untuk memperoleh harga yang kompetitif. Pengendalian harus meminimalkan biaya-biaya yang terjadi dalam produksi dan operasi tersebut.
Jadi, efisiensi produksi dan operasi di sini itu adalah sesuatu yang mutlak dan harus menjadi budaya kerja setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi ini. Lalu, dalam hal ini pengendalian itu harus menekankan pemborosan hal-hal yang tidak memiliki nilai tambah agar tidak terjadi suatu pemborosan pada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dalam pengendalian produksi dan operasi ini meliputi pengendalian terhadap keseluruhan komponen dan tahapan dalam proses produksi dari mulai bahan baku sampai dengan penyerahan produk jadi ke gudang. Lalu pengendalian ini itu mencakup 5 hal. Yang pertama itu adalah pengendalian bahan baku, yang kedua adalah pengendalian peralatan dan fasilitas produksi, ketiga pengendalian transformasi, yang keempat pengendalian kualitas, lalu yang kelima adalah pengendalian barang jadi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengendalian bahan baku. Nah, pengendalian bahan baku ini sendiri itu bertujuan dari pengendalian bahan baku untuk memastikan bahwa bahan baku yang akan diolah dalam proses produksi itu sudah sesuai dengan standar kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan nantinya. Lalu pengendalian bahan baku itu mencakup mulai dari pembelian, jadwal penerimaan, penanganan pada saat diterima, penyimpanan, sampai dengan bahan baku itu nantinya diproses dalam proses produksi. Nah, dalam pemilihan bahan baku itu nanti pasti dengan memilih pemasok yang dapat meyakinkan bahwa pemasok tersebut itu nantinya dapat memasok bahan baku sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk menentukannya itu maka harus didukung dengan peralatan yang memadai dan prosedur tertulis penanganan bahan. Berikut ini menyajikan program audit terhadap pengendalian bahan baku. Lalu yang kedua adalah pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Nah, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi ini itu memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuan ini itu untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi itu ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Nah, desain dan penempatan peralatan itu harus tepat agar proses produksi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta produk yang dihasilkan itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, setup mesin, pembersihan setelah digunakan, jadwal perawatan, dan perbaikan-perbaikan signifikan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi itu harus dimiliki oleh sebuah perusahaan sebagai prosedur tertulis. Nah, pengolahan fasilitas dan peralatan produksi itu harus didukung dengan pedoman penggunaan dan pemeliharaan yang berfungsi untuk melindungi operator dari kecelakaan yang mungkin saja diakibatkan dari tidak bisanya mengoperasikan peralatan, dan ini juga dapat melindungi peralatan dari kerusakan yang mungkin bisa disebabkan dari jadwal pemeliharaan dan perbaikan yang tidak tepat waktu. Berikut ini menyajikan program audit atas audit pengendalian peralatan dan fasilitas produksi.
Selanjutnya adalah pengendalian transformasi. Nah, pengendalian transformasi ini itu berfungsi untuk mengolah input menjadi output sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengendalian ini itu memegang peranan penting, di mana untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif maupun efisien. Nah, di dalam pengendalian transformasi itu tugas seorang tim quality control itu sangat penting untuk memastikan bahwa proses itu berjalan dan menghasilkan produk yang tepat mulai dari segi kuantitas, kualitas, dan waktu pengerjaan yang secara tepat waktu. Sebuah perusahaan itu harus memiliki prosedur produksi secara tertulis di mana yang mencakup tentang kesiapan fasilitas produksi sebelum dioperasikan. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan proses tersebut itu dijalankan individu yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas proses yang dijalankan serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur jalannya proses produksi termasuk penanganan jika terjadi kemacetan proses. Nah, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu telah mampu memenuhi spesifikasinya, berbagai pengujian dalam proses produksi itu harus dilakukan. Nah, perusahaan itu harus memiliki prosedur tertulis yang dimana mencakup mengenai teknik penentuan sampel, memonitor output dan pengesahan produk jadi untuk dimasukkan ke dalam gudang atau langsung diserahkan kepada pelanggan untuk memonitor apakah proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga nantinya itu dapat menghasilkan output sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena kegagalan internal maupun kegagalan eksternal itu telah diantisipasi dengan penerapan prosedur tersebut sehingga perusahaan akan menghasilkan output yang baik. Nah, apabila terdapat produk gagal yang tidak dapat dihindari meskipun perusahaan telah menekan secara maksimal terjadinya pengerjaan ulang karena akan menimbulkan pemborosan dan keefisienan proses yang berjalan, maka harus ada prosedur tertulis yang mengesahkan adanya pengerjaan ulang terhadap produk yang gagal tersebut. Nah, prosedur ini itu mencakup tentang kriteria produk gagal, cara penanganannya, penilaian pencegahan yang telah dilakukan, dan persyaratan tentang produk gagal yang dapat diolah kembali, serta siapa yang memiliki wewenang untuk memutuskan produk gagal diolah kembali atau tidak. Berikut ini program audit atas pengendalian transformasi dan daftar pertanyaannya. Selanjutnya adalah mengenai pengendalian kualitas. Nah, pengendalian kualitas tidak hanya tentang pengendalian proses produksi yang membebankan tanggung jawab kualitas produk kepada unit kendala kualitas saja. Dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi pelanggan sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama setiap komponen yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Nah, keseluruhan fungsi dan tingkatan manajemen itu ikut berperan mulai dari
persiapan sampai dengan proses operasional perusahaan, sehingga semua yang terlibat itu memiliki tanggung jawab secara proporsional terhadap kualitas produk dan kemampuannya dalam memenuhi harapan pelanggan. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa tidak hanya tanggung jawab kualitas produk kepada unit kendala kualitas saja, namun ini itu merupakan tanggung jawab bersama. Jadi kita bisa mengetahui bahwa di sini kualitas itu tidak hanya dibebankan kepada produk kepada unit kendali kualitas saja. Northern Trust Corporation itu menetapkan 4 tujuan kualitas yang di sini dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan keunggulan bersaing, yang terdiri itu yang pertama adalah unrivaled client satisfaction. Nah, klien itu perlu mengarahkan keputusan peningkatan. Lalu yang kedua itu semua area membutuhkan proses yang berkelanjutan untuk menetapkan persyaratan klien dan persyaratan mitra. Lalu yang ketiga itu pencegahan cacat sangat penting untuk memenuhi atau melampaui persyaratan klien dan mitra. Lalu yang kedua itu continuous improvement of all process. Nah, semua adalah proses yang harus dilakukan dan semua proses itu harus dapat ditingkatkan. Lalu, pengukuran proses itu memberikan fakta yang dapat memandu keputusan. Lalu, untuk mengatasi suatu masalah yang di luar gejala sehingga Anda dapat menemukan dan menghapus penyebab root. Yang ketiga itu adalah inspired leadership. Nah, kepemimpinan yang diilhami manajemen kualitas absolut dicapai melalui perhatian pada proses dan hasil. Kami memberikan kualitas absolut kepada klien kami. Manajer dapat memimpin peningkatan dengan menciptakan iklim dukungan dan rasa hormat untuk semua orang. Lalu yang keempat itu adalah active involvement all people. Nah, setiap orang itu memiliki peran penting dalam memberikan kepuasan klien yang tertandingi melalui kualitas absolut dalam segala hal yang kami lakukan. Nah, kami melebihi harapan klien ketika semua orang menerapkan pendekatan sistematis dan disiplin untuk memproses peningkatan. Nah, peningkatan keterampilan dan pengetahuan bank merupakan alat yang mendasar. Apa yang dilakukan di Northern Trust Company ini itu dapat dipakai sebagai tolok ukur dalam merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk karyawan, sehingga mampu memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahaan. Nah, dengan terbentuknya komitmen bersama dalam menghasilkan produk sesuai dengan harapan pelanggan, itu dapat melahirkan tanggung jawab secara profesional dalam menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan persyaratan pelanggan. Sistem biaya kualitas dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Nah, aktivitas apa saja ini yang dimaksud? Itu yang pertama adalah aktivitas pencegahan, lalu aktivitas penilaian, aktivitas kegagalan internal, dan yang terakhir adalah aktivitas kegagalan eksternal. Nah, aktivitas pencegahan itu adalah berbagai aktivitas yang dilakukan yang bertujuan untuk menghindari kualitas buruk pada produk yang dihasilkan. Nah,
aktivitas penilaian itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk yang telah sesuai dengan persyaratan pelanggan. Lalu aktivitas kegagalan internal itu adalah aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini itu telah terdeteksi sebelum produk itu diserahkan kepada pemesan. Lalu yang terakhir itu adalah aktivitas kegagalan eksternal. Nah, jika aktivitas kegagalan internal itu sudah diketahui sebelum produk gagal diserahkan kepada pemesan, lain hal dengan kegagalan eksternal. Karena kegagalan eksternal ini adalah aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya. Namun ini itu baru terdeteksi setelah produk itu diserahkan kepada pemesan. Lalu di sini disajikan tabel yang di dalamnya terdapat komponen dari 4 kategori biaya kualitas. Di sini ada biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Yang di dalamnya sudah disebutkan, yang biaya pencegahan adalah inspeksi penerimaan, inspeksi barang dalam proses, inspeksi laboratorium, pengesahan laboratorium eksternal, penyetelan pengujian, pemeliharaan alat uji, audit kualitas, kalibrasi alat uji kualitas, pemeliharaan peralatan produksi. Selanjutnya biaya penilaiannya adalah rekayasa atau teknik kualitas, perencanaan kualitas, perancangan dan pengembangan alat uji kualitas, verifikasi dan pemeriksaan desain, pelatihan kualitas, proyek peningkatan kualitas, pengumpulan data kualitas, analisis dan pelaporan, kendali proses statistik, aktivitas kontrol proses lainnya untuk mencegah produk cacat, akuntansi biaya untuk variansi produk, lalu biaya kegagalan internalnya adalah bahan sisa, pengerjaan ulang, inspeksi kembali hasil pengerjaan ulang, penurunan kelas produk yang cacat, kerugian akibat bahan sisa dari vendor, mesin berhenti sejenak karena produk cacat, analisis kegagalan, lalu biaya kegagalan eksternalnya adalah garansi produk, perbaikan produk rusak, layanan pelanggan, barang diretur, penyelidikan barang cacat, penarikan kembali produk yang telah beredar di pasar, tuntutan hukum, pendapatan yang hilang karena beralihnya pelanggan. Berbagai aktivitas dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas itu harus dirumuskan secara seimbang di dalam kebijakan kualitas perusahaan. Nah, aktivitas pencegahan dan penilaian yang merupakan aktivitas persiapan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya itu harus dikelola dengan baik agar dapat menurunkan aktivitas yang disebabkan dari produk gagal memenuhi standar kualitas. Berikut ini merupakan program audit dan kuesioner berkaitan dengan pengendalian kualitas disajikan dalam tabel tersebut. Lalu yang terakhir ini adalah mengenai pengendalian barang jadi. Nah, pengendalian barang jadi ini merupakan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah selesai diproduksi. Nah, dalam pengendalian ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah produksi ini berjalan sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpanan maupun proses pendistribusiannya. Nah, untuk memastikan bahwa barang yang nantinya diserahkan kepada pelanggan itu sudah dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan pelanggan, itu
dalam pengendalian ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah verifikasi, penanganan, dan penyimpanan. Lalu yang kedua itu adalah inspeksi, pengujian, dan distribusi. Yang pertama adalah verifikasi, penanganan, dan penyimpanan. Nah, ini ditujukan untuk memastikan bahwa barang jadi yang diterima dari proses produksi itu telah ditangani dengan baik, termasuk penyimpanannya. Lalu, perusahaan itu harus memiliki prosedur tertulis yang menyangkut bagaimana dan siapa yang memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan. Penentuan bahwa setiap produk harus mencantumkan tanggal kadaluarsanya, adanya pemisahan produk antara yang telah diaudit dan yang belum diaudit oleh bagian pengendalian kualitas, dan ketentuan suhu penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristik produk tersebut. Lalu yang kedua adalah inspeksi, pengujian, dan distribusi, yang dimana ini itu menyangkut mengenai penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan itu sudah sesuai dengan spesifikasinya. Nah, pengendalian ini itu menyangkut pengujian tentang kesesuaian produk dengan spesifikasinya, pengelolaan persediaan untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang diproduksi pertama itu didistribusikan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah prosedur penanganan terhadap produk itu dikembalikan. Nah, prosedur tertulis mengenai hal ini, mengenai metode pengambilan sampai dalam pengujian, ketentuan pemasangan label kadaluarsa, pengelolaan persediaan, dan penanganan produk yang dikembalikan ke pelanggan. Berikut ini merupakan program audit dan beberapa kuesioner berkaitan dengan pengendalian produk jadi.